Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Tasya Amalia dengan NIM 2020-250 dari kelas Sistem Operasi F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 sistem operasi dengan materi manajemen proses. Untuk soal pertama adalah berapa total instruksi pada masing-masing proses. Dari gambar di samping dapat kita ketahui ada 3 proses, yaitu proses A, proses B, dan proses C. Dari beberapa proses tersebut, masing-masing proses terdiri dari beberapa instruksi. Untuk proses A, ada 12 instruksi. Instruksi tersebut dimulai dari 5.000 hingga 5.011. Untuk proses B, ada 4 instruksi. Instruksi tersebut dimulai dari 8.000 hingga 8.003. Untuk proses C, ada 12 instruksi, yang dimulai dari instruksi 12.000 hingga 12.011. Jadi, untuk total keseluruhan instruksinya ada 28 instruksi. Soal kedua adalah berapa banyak instruksi yang diproses pada saat siklus wait dilakukan pada masing-masing proses. Jelaskan. Yang pertama adalah proses A. Proses A terdiri dari 2 instruksi. Instruksi yang pertama dimulai dari 5.000 hingga 5.005. Sedangkan instruksi yang kedua dimulai dari 5.006 hingga 5.011. Selanjutnya adalah proses B. Proses B terdiri dari 1 instruksi. Instruksi tersebut dimulai dari 8.000 hingga 8.003. Yang terakhir adalah proses C. Proses C sama dengan proses A terdiri dari 2 instruksi. Instruksi pertama dari proses C dimulai dari 12.000 hingga 12.005. Untuk instruksi yang kedua dimulai dari 12.006 hingga 12.011. Soal ketiga adalah apa yang dimaksud dengan dispatcher dan dispatch latensi. Kenapa hal tersebut harus dilakukan pada saat manajemen proses berlangsung? Jelaskan. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol pada CPU terhadap proses yang dipilih dengan short-term scheduling. Intinya, dispatcher adalah sebuah modul yang dimana dia memberikan kontrol pada CPU untuk memanajemen proses yang sedang berjalan. Karena dispatcher digunakan untuk berpindah ke proses yang lain, maka proses dispatcher ini harus dilakukan secepat mungkin. Pada bagian berwarna biru ini merupakan contoh dispatcher. Dispatcher ini digunakan untuk melakukan perpindahan dari proses A ke proses B. Sedangkan arti dari dispatch latensi adalah waktu yang dibutuhkan dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan mulai menjalankan proses yang lain. Permisalannya seperti ini. Ini adalah bagian A dan ini adalah bagian B. Saat ini, sistem sedang memproses bagian A. Setelah bagian A selesai diproses, maka sistem akan berganti untuk memproses bagian yang lain. Sebelum itu, sistem membutuhkan waktu untuk melakukan perpindahan dari bagian A ke bagian B. Sistem akan mengeluarkan bagian A dan menggantinya dengan bagian B untuk diproses selanjutnya. Jadi, mengapa dispatcher dan dispatch latensi harus dilakukan adalah karena dengan adanya dispatcher, proses suatu program yang terjadi pada CPU dapat dijadwalkan secara bergantian, sehingga proses antrian dapat dilakukan dengan benar dan efisien. Sedangkan adanya dispatch latensi memberikan waktu kepada sistem untuk mempersiapkan diri sebelum berganti untuk memproses proses yang lain. Yang terakhir adalah soal keempat, yaitu berapa total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan eksekusi 3 proses tersebut? Jelaskan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi 3 proses adalah 52 detik. Perhitungan ini diperoleh dari perkiraan waktu setiap pemrosesan. Untuk proses pertama, karena ada 6 bagian, maka diperkirakan waktunya adalah 6 detik. Untuk proses kedua, bagian dispatcher ini memerlukan waktu 6 detik juga. Untuk proses ketiga ini, karena di sini ada 4 bagian, maka hanya memerlukan waktu 4 detik.
Proses selanjutnya juga memerlukan waktu 6 detik karena ada 6 bagian. Begitupun yang ini ada 6 detik untuk melakukan pemrosesan. Ini 6 detik, 6 detik. Dari sini dapat kita lihat, karena ada 8 proses dengan waktu 6 detik, maka dapat kita hitung dengan cara mengalihkan. 8 dikali dengan 6, hasilnya adalah 48. 48. Dan di sini ada satu proses dengan waktu 4 detik, maka kita tambahkan ke bilangan 48. Jadi 48 ditambah 4 hasilnya adalah 52. Jadi total keseluruhan waktu yang diperlukan untuk memproses mulai dari proses A hingga proses C adalah 52 detik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.